Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Bahaya Gembala yang Dikuasai Daging Ketika Mimbar Kekurangan Roh. Memiliki pemimpin yang duniawi, pemimpin yang tidak dewasa secara rohani, digerakkan oleh kedagingan dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dapat menyebabkan kerusakan yang serius dalam gereja. Alkitab berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Pemimpin yang duniawi mungkin terlihat berhasil secara lahiriah, karismatik, sibuk, produktif, tetapi di dalam kedaginganlah yang bertahta, bukan Roh Kudus. Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat 1. Bayi rohani tidak bisa memimpin orang dewasa. Ketika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Matius 15 ayat 14. Berikut bahaya-bahaya utamanya. 1. Yang pertama, menciptakan perpecahan dan pertengkaran. Pemimpin duniawi berjalan dalam iri hati, persaingan, dan rasa tidak aman. Alih-alih mempersatukan, mereka membandingkan diri dengan orang lain, membentuk kelompok-kelompok kecil, menabur perselisihan. Ini melemahkan gereja secara rohani dan emosional. Ingat Diotrephes yang ingin menjadi yang terkemuka dan menantang rasul-rasul di 3 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Paulus berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? 1 Korintus 1 ayat 13. Yang kedua, mencari kemuliaan pribadi. Alih-alih memuliakan Tuhan, mereka haus pengakuan, berebut jabatan dan posisi, berkhotbah untuk mengesankan bukan mengubahkan. Gereja menjadi berpusat pada manusia bukan Kristus. Yesus memperingatkan tentang orang yang melakukan segala sesuatu supaya dilihat orang di Matius 23 ayat 5. Ananias dan Safira juga mencari pujian manusia, Kisah Para Rasul 5. Tuhan berkata, kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain, Yesaya 42 ayat 8. Yang ketiga, menyalahgunakan otoritas. Pemimpin duniawi sering mengontrol dengan keras, memanipulasi jemaat, mengambil keputusan berdasarkan emosi. Mereka tidak mengembalakan tetapi mendominasi. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Yeskiel 34 menggambarkan gembala yang memeras domba. Ini bukan pelayanan tetapi tirani rohani. Keempat, kekurangan kepekaan rohani. Karena hidup dalam daging, tidak bisa membedakan hal rohani. Mengangkat orang yang salah menangani situasi. Manusia duniawi tidak menerima hal-hal dari roh. 1 Korintus 2 ayat 14. Mereka sering mengira emosi sebagai hadirat Roh Kudus. Kelima, menghambat pertumbuhan rohani. Pemimpin tidak bisa membawa jemaat lebih jauh dari dirinya sendiri. Jika pemimpin tidak berdoa, kurang firman, dangkal secara rohani, maka gereja akan stagnan. Seperti imam, demikianlah umatnya. Hosea 4 ayat 9. Keenam, mudah tersinggung. Pemimpin duniawi reaktif terhadap koreksi, menyimpan kepahitan, membesar-besarkan masalah kecil. Ini menciptakan ketidakstabilan. Saul tersinggung pada Daud dan jatuh dalam kecemburuan. 1 Samuel 18. Ketujuh, berkompromi dengan standar. Untuk menyenangkan manusia, menurunkan standar firman, menghindari kebenaran keras, menoleransi dosa. Paulus berkata, akan datang waktunya orang tidak tahan lagi menerima ajaran sehat. 2 Timotius 4 ayat 3. Ke-8, merusak kepercayaan. Akibatnya, kepercayaan jemaat menurun, jemaat kecewa, banyak yang meninggalkan gereja. Hofni dan Pinehas membuat umat memandang rendah korban Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 17. Ke-9, membuka celah kejatuhan rohani. Kedagingan membuka pintu bagi kejatuhan moral, penyalahgunaan keuangan, skandal. Satu pemimpin yang jatuh bisa menjatuhkan banyak orang. Ketika gembala dipukul, domba tercerai-berai. Zakaria 13 ayat 7. Kesimpulannya apa?
Gereja yang dipimpin pemimpin duniawi akan menjadi berorientasi politik, bukan rohani, tidak stabil secara emosi, berpusat pada manusia, bukan Tuhan. Karena itu, pemimpin harus terus bertumbuh dalam doa, firman, kerendahan hati, akuntabilitas, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Periksalah dirimu, hai pemimpin. Apakah pelayananmu mengalir dari roh atau hanya pertunjukan daging? Tuhan menyelidiki segala hati. 1 Tawarik 28 ayat 9. Lebih baik turun dan dibenahi daripada tetap berdiri tapi memimpin dengan salah. Darah jiwa-jiwa akan dituntut dari penjaga yang lalai. Yezekiel 33 ayat 6. Kiranya Tuhan membangkitkan pemimpin rohani, bukan politisi rohani bagi gerejanya. God bless you. Have a great Friday and a great long weekend. I'll see you again on Monday. God bless. Bye.